Jadi ini gila sih, gua udah ini kan, gua udah research juga gitu ke beberapa konten-konten gitu, dan emang rata-rata netizen kita itu pola komunikasinya begitu berantakan banget, amburadul banget, yang harusnya itu tempat kita buat menyampaikan aspirasi, opini, pendapat, argumen dan segala macam. Itu sekarang malah jadi tempat buat penyerangan personal gitu. Jadi ketika ada hal yang berbeda, kontra gitu, itu lu bukan dikritik dengan sehat, tapi lu dikritik secara personal aja gitu, entah itu fisik lu, entah itu kecerdasan lu, entah itu knowledge lu, pengetahuan lu yang gak sependapat sama mereka gitu kan, ya udah lu dijudge gitu, udah di anuin lah segala macem lah gitu kan, kolom komentar. Jadi kayak sesuatu di media sosial itu ya bagi gua atas dasar emosional aja gitu. Jadi apa yang disampaikan di kolom komentar itu perasaan mereka aja, bukan berdasarkan pikiran. Ya karena kan kayak gue gini, meskipun lu ngelihat muka gue gitu kan, ini kan satu arah gitu, lu tetap lu nggak akan ada feedback, gue pun nggak ada feedback dari lu, jadi nggak ada emosional yang bener-bener lu rasain, non verbalnya gitu, emosional ekspresi gitu, nggak ada rasa gitu. Jadi lu mau melempar apapun gitu, pendapat lu, kritik lu nggak peduli, mereka itu akan ngerasa apa, lu nggak peduli gitu kan. Ya jadi kita bahas sekarang. Oke, kenapa itu bisa terjadi? Sebetulnya simple ya kalau kita menelitinya dari pola komunikasinya gitu kan, karena bisa kita sebut ada pergeseran ruang komunikasi. Nah, pergeseran ruang komunikasi ini sebetulnya yang menjadi salah satu penyebab utamanya gitu, yang kita flashback dulu, misalkan kayak di tahun-tahun ibu bapak kita, kakek nenek kita gitu kan, mereka nggak ada sekali kontras dengan digital gitu komunikasi, ya paling radio gitu kan, ya itu pun satu arah gitu kan, sama aja sebetulnya. Cuman dalam komunikasi itu tanpa kalian sadari ada polanya. Jadi ada komunikator, orang yang menyampaikan pesan, terus ada pesan, ada media, terus ada komunikan yang menerima pesan, ada feedback, ada noise, ya kurang lebih begitulah. Nah cuman dalam sosial media itu medianya dan pesannya ini gak sinkron gitu kan. Ketika pesan itu satu arah sampai di lu nih, ya kan, nggak ada feedback, lu nggak akan ada balasan apa-apa gitu, pertanyaan emosional gitu, bahasa nonverbal, gestur tubuh gitu kan, mimik gitu, wajah gitu, terus intonasi, nada, itu nggak ada gitu. Jadi ketika lu menyampaikan pendapat lu di kolom komentar, ya bodo amat gitu, ya gue nggak peduli gitu kan, ya karena nggak ada nonverbalnya gitu, nggak ada hal yang bisa menunjukkan emosional. Lu semua itu kan by text, ya kan. Bisa jadi ketika lu mengetik di kolom komentar dengan lu mengasih emot kucing ketawa lah, ya kan, lu ngasih emot ketawa biasa gitu, nggak tahu lu nangkapnya beda-beda gitu, perspektif lu bakal beda-beda. Ini orang ngejek bisa jadi, ini orang yang mau tertawa juga bisa jadi, ini orang kesel bisa jadi gitu, karena emang nggak ada clue-clue yang menunjukkan kalau lu itu menunjukkan suatu emosional yang benar-benar keterkaitan gitu, nggak ada. Jadi ya itu mungkin salah satu penyebabnya gitu, karena satu arah tadi ya, terus pergeseran ruang komunikasinya, kita bergeser ke media sosial dan dampaknya banyak banget gitu, kayak social risk-nya itu nggak ada, terus nonverbalnya nggak ada. Social risk itu resiko bersosial gitu kan, orang kalau misalkan ketemu langsung harus menghargai perasaan, harus saling menghargai gitu kan, harus mendengarkan. Dan ketika lu mengkritik, lu pasti mikir-mikir juga tuh, misalkan lu IRL gitu ya, ketemu langsung empat mata lah, lu lagi nongkrong lah, ketika lu mengkritik, lu bakal memikirkan mayoritas minoritas, lu akan memikirkan persetujuan nggak, disetujui apa nggak disetujui gitu, kompak apa nggak kompak, itu akan lu akan memikirkan gitu. Tapi kalau di sosial media bodo amat, mau lu buat komunitas gitu ya di suatu kanal lah di media sosial, menurut gua nggak bener-bener efektif kalau lu bener-bener pengen polarisasinya di komunitas digital gitu, itu nggak efektif karena tadi penyebabnya itu gitu. Jadi cuma juga gitu, mending kalau lu pengen bikin komunitas langsung aja buat, ya kalau di media sosialnya ya buat
kolom pertemuan aja atau segala macam ya, contohnya begitulah simpel, nggak usah dalam-dalam. Dan ini yang penting, spiral of silence. Jadi spiral of silence ini juga sih yang berbahaya menurut gua, karena orang itu bisa apa ya, menyampaikan pendapat dan ternyata pendapat mereka itu minoritas. Nah, mereka akan diem tuh kalau tahu nih pendapat mereka itu minoritas. Beda hal kalau misalkan, oh ternyata mayoritas, lu akan semakin menggebu-gebu, ya kan? Karena satu kelompok itu menyuarakan hal yang sama, yang padahal kita nggak tahu nih validasi valid enggaknya itu kita nggak tahu nih, ya kan? Entah itu opini politik, entah itu opini influencer, ya nggak tahu lah. Itu apa ya, nggak tahu gitu. Ya, contohnya begitu gitu kan. Akhirnya kegiring, ya kan, Fufuho itu Gibran apa bukan, ya bukan gitu kan, nggak tahu gitu, nggak ada hal-hal yang menunjukkan berita itu benar-benar valid gitu. Nah, ketika ada minoritas mayoritas gitu, oh ternyata kok minoritas nih ya, lu cuman bisa diem doang gitu di kolom komentar gitu kan. Akhirnya lu mencari di kolom komentar itu yang sependapat sama lu, dan lu bersuara di situ, bener gak? Ya kan, lu akan mencari tuh mana yang setuju sama pendapat gua nih. Lu udah ada nih satu orang bersuara, ya kan, itu bersuara semua dengan satu suara, satu nada, satu opini gitu. Akhirnya dengan lu yang merasa sama dengan mereka juga pendapatnya, lu ikut ke situ, bukan yang kontra. Nah, gitu, itu beda. Jadi ada spiral of silence ya di situ, itu bahaya juga gitu. Ketika lu RL, lu akan memikirkan itu semua gitu. Dan itu nggak akan ada di RL. Jadi saking banyaknya fenomena yang kita temuin di media sosial gitu kan, mungkin bisa 1-2 jam di video ini cuma buat bahas pergeseran ruang komunikasi ini doang gitu, karena saking buruknya, saking udah berubahnya gitu, karena saking udah bergeser. Jadi ya perlu banget, sangat-sangat kita perhatikan gitu ya. Jadi ya sebelum oh ini juga quote, konten-konten yang isinya tuh quote itu bahaya juga. Riset ini membuktikan bla 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 bla. Nah, itu berpengaruh gitu kalau misalkan ada orang yang merasa atau mendengar gitu, oh ini udah di riset, oh ini udah diverifikasi gitu sama A masih B gitu. Oh, kita akan semakin terpancing gitu, kita akan semakin cepat percaya, karena ketimbang kita mencari, otak kita akan mencari alternatif yang lebih instan gitu. Jadi oh iya bener ya, udah di riset ya bla bla bla, dan lu nggak akan mencari lagi karena menurut lu itu udah valid gitu, itu udah soheh gitu kalau bahasa hadis gitu contohnya ya gitu. Jadi ya baik-baik aja, apalagi soft porn itu suka lewat yang ini kebuka.